bisa terhubung. Oke, ini mikrofonnya harus dipencet dulu. Iya. Selamat siang semuanya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Ono mungkin boleh mewakili Bisa AI dan juga Tebar Bisa Foundation untuk menyampaikan kata sambutan mungkin Pak. Silakan. Paling bisa lu pada. Eh, Sambutannya sederhana aja ya. Ini buat Siap, ya, siap. buat yang lain asal tahu aja ini. Ini kedadak banget jadi kagak siap ini sebetulnya buat sambutan. Eh, Oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Buat teman-teman semua, kita harus berterima kasih pada teman-teman Bisa AI yang sudah secara serius menyelenggarakan acara seperti ini. Jarang-jarang sih di Indonesia bisa ada acara seperti ini. Saya jarang ngelihat yang seserius ini sih sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisa membuat bukan hanya, kan sekarang ada e-commerce, e-government segala macam dengan artificial intelligence yang namanya I tadi akan naik kelas, semua jadi smart. Smart City, Smart apa, Smart Indonesia. Dan mudah-mudahan Anda semua yang hari di sini maupun yang nanti akan nonton, kita bisa melakukan perubahan yang dahsyat di Republik ini supaya bangsa ini bisa maju dan bisa mengalahkan Singapura, Malaysia, Australia dan sebagainya. Syukur-syukur kita semua bisa dapat duit dari mereka supaya kita rezekinya US dollar semua. Ini pembukaan dari saya, sambutan dari saya yang rada ngaco. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita semua dan kita bisa tetap di menggali ilmu di data science ini yang bukan main ke depannya. Demikian sambutan dari saya. Sebetulnya harusnya sambutannya dari tuan rumah, jangan saya tuh ngaco. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Octaviano. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Kang Ono sudah memberikan sambutan. Ya, menarik sekali ya. Jadi kita mungkin saat ini agak tertinggal dari negara lain, tapi kita lihat saat ini AI kita juga sudah berkembang. Salah satunya di Bisa AI ya. Kita mengembangkan juga beberapa platform. Nanti mungkin sesi saya akan coba jelaskan apa yang telah kita kembangkan mungkin Kang Ono seperti itu. Biasanya ini kalau saya dari sejak pertama kuliah sampai dengan sekarang sering mengikuti sesi seminarnya Kang Ono. Salah satunya waktu berkunjung ke Fasilkom UI ya, Kang Ono pernah ya. Pada saat itu memperkenalkan Open BTS kalau nggak salah. Oh Kebetulan iya. saya alumni ya. Ya, jadi itu wah menarik sekali. Setiap sesinya seperti apa dulu itu RT-RW-net, kemudian Open BTS, ya saya juga sering mengikuti. Nah, sekarang satu panggung dengan Kang Ono. Wah, siap. Itu dosennya masih ada atau udah pensiun semua ya sono ya? Masih Kang, masih ada. Waktu itu siapa ya? Saya agak lupa. Eh, Uh, dari Kanada sih. Pak, oh, di Kanada ya, betul. Jadi Masih, lupa. Hah? tapi saya udah lama lulus, Kang. Jadi udah tidak mengikuti perkembangannya. Ya, ya. Oke, ini menarik sekali ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan mendengarkan paparan dari Kang Ono mengenai bedah data science. Mungkin biasanya Kang Ono membahas mengenai networking, kemudian BTS dan lain sebagainya. Pada sesi ini spesial Bisa AI menghadirkan Kang Ono untuk membahas mengenai data science. Ya, seperti itu ya Kang Ono ya. Beda topik. Ya. Tapi banyak sekali Kang Ono ini yang mengikuti. Total pendaftar itu sampai dengan saat ini adalah di angka 2000. Waduh, 2000 ya, 2000 peserta ya. kalau digabung semuanya Kang. Nah, ini karena mungkin untuk webinar kita nggak kuat juga platformnya, jadi kita membaginya juga ke YouTube, mungkin ada di YouTube-nya Kang Ono untuk hari ini dan Oh, juga ada di YouTube-nya. Ya YouTube saya seperti itu nggak ya saya Kang. buka sih. YouTube saya nggak dibuka. Oke, okay. Saya Baik, arahin ke berarti semua Bapak ke Ibu Bisa AI biar subscribernya nambah 2 juta di sana. terima kasih Kang. Ya, jadi Bapak Ibu yang tidak bisa join nanti silakan bisa melalui YouTube.
Jadi Bapak Ibu yang hadir pada sesi hari ini dan juga sesi sebelumnya pre-event itu nanti akan mendapatkan e-sertifikat ya dari Indonesia 5G Ecosystem. Nah, mungkin nanti Kang Ono kita akan ada international conference dengan ID 5G. Nah, mungkin kita akan mengundang Kang Ono juga untuk berbicara mengenai 5G mungkin nanti, tapi masih lama Kang Ono. Serius nih 5G. Yeah. 5G. Tapi belum berkembang ya sekarang ya. Soalnya kalau 5G, 4G, 5G biasanya saya subversif sekali. Ya. Menterinya bisa stres kalau saya ngomong. Ya, siap Kang Ono. Sok, mangga silakan lah. Ya, siap. Terima kasih Kang Ono telah memberikan sambutan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, nanti akan ada sesi dari Kang Ono W. Purbo untuk membahas mengenai bedah data science. Namun sebelumnya kita akan mengikuti sesi dari narasumber lainnya dulu ya. Nanti sesi Kang Ono akan jalan di tengah-tengah. Jadi pastikan Bapak Ibu masih terus di channel YouTube maupun di Bisa Tampil maupun melalui Android ataupun iOS dari Bisa AI untuk mengikuti acara ini ya. Oke, saya coba sapa. Terima kasih Kang Ono. Saya coba sapa narasumber lainnya yaitu saya manggilnya Akang juga karena dari Bandung ya, sama-sama dari Bandung. Ada Kang Ilyas. Sudah hadir Kang Ilyas? Tadi infonya agak kesulitan ya join. Oke, sambil menunggu Kang Ilyas, mungkin saya sapa dulu teman-teman di YouTube. Wow, saat ini sudah, kalau dari back end kita ini sudah cukup banyak ya, sudah lebih dari 150 yang join. Bisa tampil sudah 200, jadi 300 ya, kita masih menunggu ya. Oke, baik, saya sapa dulu dari teman-teman dari YouTube. Selamat siang Bapak Ibu, apakah suaranya jelas? Oke, untuk yang di YouTube mungkin agak delay ya, beberapa detik, namun tetap lancar ya. Oke. Ada juga nih yang chat, semoga Pak Ono yang nanti jadi menterinya sudah berpengalaman, amin. Aduh. Ya, jangan menteri deh, jangan menteri, setorannya berat, nggak kuat. You are now muted. Ya mungkin kita sambil ngobrol dulu mungkin ya sedikit Kang Ono ya, boleh ya? Oh, silakan. Bentar. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. Oke, silakan. Punten, ini harus pencet mute unmute dulu ya. Mangga. Siap. Oke, Kang Ono ini saya mengikuti terus ya dari perkembangan materi yang pernah Kang Ono sampaikan di publik. Ini ada dari mulai dari BTS, RTRWNet, kemudian networking, sampai dengan data science. Nah ini kira-kira, ini banyak yang bertanya juga Kang Ono ke saya. Ini kira-kira bagaimana Kang Ono untuk kita dapat menguasai multidisiplin? Mungkin. Iya. Serius? Pertanyaannya agaknya. Bisa... Ada di ini saya sih sebenarnya, di YouTube saya terangin gimana teknik belajar. Jadi, tapi nanti saya akan kasih lihat teknik belajarnya. Saya akan lebih fokus ke bagaimana teknik belajarnya sebetulnya. Tapi intinya sederhana aja kalau saya sih, kita kalau belajar fokus ke apa yang kita pengen mau dapat. Bukan fokus saya pengen ilmu apa kagak. Saya jujur dulu, urusan data science urusannya karena saya dulu perlu banget buat nganalisa hoax segala macam teh. Jadi teks perlu dianalisa. Terus akhirnya kepaksa belajar text mining. Lama-lama jadi data science, kira-kira gitu. Kebetulan waktu saya S3 kerjanya ngukur arus sama tegangannya transistor. Jadi karena ngukur gitu, jadi statistik saya lumayan lah statistiknya. Jadi bekal statistik ditambah kebutuhan untuk text mining, jadi data science kira-kira gitu. Jadi saya belajarnya semua karena kebutuhan aja sih. Karena gue butuh, gue belajar gitu aja sih. Semua kadang-kadang orang teh mikirnya lebih terstruktur daripada itu. Banyak yang posting ke saya, Pono bisa kasih ini naon teh
ilmu tentang hacking yang terstruktur dari awal dari A sampai Z. La ilaha illallah, gue bilang, lu pikir emang gampang bikin gitu? Bertahun-tahun ya Kang Ono ya untuk belajar hacking gitu. Jadi Iya. sebenarnya Dan kebutuhan ya. iya betul, kebutuhan. Sebagian besar orang mikirnya saya mau belajar dari awal sampai akhir. Gua kasih tahu ya, lu belajar dari awal akhir dijamin pasti bosen. Pasti udah gitu tidur, nggak kuat. Mendingan belajar aja yang disukain. Tapi lama-lama dalemin nanti jadi makin lama makin ini pinter gitu aja sih, simple sih. Kang Ono ini berawal dari kebutuhan dan juga kasus sehari-hari mungkin ya, Iya. Kang Ono ya, waktu Iya. PhD-nya Kanada ya kalau nggak salah Kang Ono, Nah. Kang Ono ya. Apaan? PhD-nya di Kanada ya. Oh iya, tapi jurusannya nggak ada urusan sama data science, nggak ada urusan sama internet itu semua teh. Jadi S1 saya elektronika, S1 elektronika. S2 saya sebenarnya fisika teknik, mainannya laser ya. S3 saya mainannya IC buat satelit. Nggak ada urusan semua sama internet, nggak ada urusan semua sama data science. Gitu. Pusing lu Ya, kan? menarik Kang Ono. Tapi ilmunya jadi tahu semua. Kalau orang ngomongin masalah nyolder, saya bisa. Ngerancang transistor, saya bisa. Bikin transistor, bisa. Bikin IC, bisa. cuman cuman di Biasa. Indonesia teh nggak ada duitnya. Pusing saya mah. Iya, ya. Ini menarik Kang Ono. Kalau kita lihat background-nya elektronika, sekarang ke jaringan, ke data science, ya sebenarnya kita juga perlu menguasai dasar-dasarnya ya Kang Ono ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan, menguasai statistik. Ini kepake banget sampai sekarang ya untuk data science. Seperti itu ya Kang Ono ya. Iya, Ilmu-ilmu pun. ilmu-ilmu kuno ya, statistik teh. Jujur saya dulu Iya. jujur waktu saya mahasiswa kerjanya bolos kuliah statistik sih. Jadi saya sebenarnya nyesel sekarang teh. Iya. Tapi masuk ke data science ini juga banyak juga yang menggunakan statistik. Teman saya juga banyak yang dari fisika, dari matematik. Ini semuanya terjun ke data science ya. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu basic itu bermanfaat buat kita mengembangkan data science ya Kang Ono ya, seperti itu. Jadi kalau saya kemarin di kampus saya ngomongnya gini ke semua jurusan. Tolong di semua jurusan tolong pelajaran statistik dirubah jadi data science aja udah. Tapi semua jurusan, jadi jurusan ekonomi lah, jurusan manajemen lah, jurusan apa, semua jurusan statistiknya diganti jadi data science karena data science dibutuhkan di semua jurusan gitu kira-kira. Cuman orang-orang jurusan lain kan kagak ngerti. Oh, itu penting. Kalau udah lulus baru kerasa ngerti, penting. Kalau masih jadi mahasiswa, jadi dosen mah rese, minta ditabokin satu-satu. Oke. Ya, terima kasih Kang Ono. Siap. Ya, ini suara saya jelas ya. Ini mic-nya juga seperti ini. Ya, suaranya endut-endutan kalau bahasa Sunda mah gitu. Oke. Ya Kang Ono, ini juga menarik ya, statistik ini kalau dulu juga saya belajar ini fungsinya untuk apa sebenarnya di kehidupan sehari-hari. Tapi ternyata setelah dijalani, fungsinya statistik itu adalah bisa masuk ke data science. Jadi mungkin tepat ya statement Pak Ono tadi untuk langsung ke case study-nya data science gitu. Jadi yang ada gambaran gitu. Ya, sayangnya kebanyakan dosen teh nggak bisa ngasih contoh itu. Jadi dosen kan ngasih ilmunya, harusnya dibalik. Nanti dipakai buat apa? Baru kita kasih ilmunya. Nah, kesalahannya kayak gitu. Orang ngasih ilmu aja. 1 tambah 1 sama dengan 2. Keur naon? Ting. Pokoknya dikasih 1 tambah 1 dengan 2. Nggak tahu buat apa. Nah, itu yang jadi masalah teh itu. Iya, ya benar-benar. Terus Kang Ono, ini ada mungkin pertanyaan terakhir nih, ada titipan dari teman-teman komunitas. Ya. Jadi kalau kita lihat data science ini bisa menyinggung beberapa bidang ilmu lain ya, seperti ke security. Saya lihat juga ada seperti network detection ini bisa dengan machine learning gitu. Kemudian ke bidang lainnya, kesehatan dan lain sebagainya. Menurut pendapat Kang Ono bagaimana? Jawaban singkatnya iya. Jawaban singkat. Tapi kira-kira gini lah cara berpikirnya ya.
Manusia otaknya teh terbatas. Otak orang manusia teh terbatas pisan. Nggak bisa dia nganalisa data yang gede. Kalau datanya kecil-kecil orang masih bisa. Bayangkan kalau datanya gede banget kayak security. Emang internet teh trafficnya cuma 1 kilo bps. Internet kan trafficnya 1 giga bps, ratusan mega bps. Lu mau deteksi serangan pakai manusia kagak bisa. Software juga nggak akan ngejar. Kalau softwarenya dibikin statik nggak ngejar. Padahal orang kan bikin serangannya kan dynamic banget ya. Maksudnya orang bisa ngarang serangan teh seenak jidat gitu. Nah kalau orang suruh ngejar kayak gitu nggak bisa. Harus komputer yang ngejar. Komputer harus dibikin supaya komputernya bisa belajar sendiri, supaya bisa ngejar sendiri. Nah itu mainan data science banget sih, machine learning banget, artificial intelligence banget. Nah nggak bisa lah kalau pakai orang. Itu juga ini yang real sekarang terjadi lah COVID lah. Lu kalau pakai manusia suruh ngejar virusnya mesti setengah mati itu. Mau nggak mau harus main data science semua itu kalau mau cepet dapetin antivirus dan sebagainya. Jadi data science sangat dibutuhkan sekali. Sayangnya nggak banyak pimpinan kita yang tahu bahwa itu dibutuhkan. Maunya main perintah ya. Tolong di print eta teh, di print gitu. Print aja pakai petunjuk kan. Wah, liar. Bangsa ini mah nggak maju gitu caranya mah. Gitu. Iya, iya. Ya, betul Kang Ono. Kemarin juga kita ada webinar juga Kang Ono dari dosen di Molecular Biology dan juga dari profesor di Universitas Pancasila. Nah ini juga membahas mengenai antivirus, kemudian untuk COVID-19 dan sebagainya. Benar. Kemarin teknik yang dijelaskan juga salah satunya adalah dengan menggunakan data science. Ya. Jadi ini sebenarnya banyak sekali bersinggungan dengan bidang lainnya ya Kang Ono ya. Semua bidang, bukan juga, bidang lain, semua bidang. Salah ngomong lu, semua bidang. Siap, semua bidang ya berarti. Ya. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat ya, esensinya sih sederhana semua sih. Esensinya sederhana, cuman karena ini yang ngerjain mesin jadi dahsyat banget gitu. Esensinya, kalau kita lihat esensinya kan cuma persamaan linear AX plus B sama dengan Y kan, cuma gitu doang kan. Blow on pisan. Iya, betul. Kalau udah ngeliat mah anjrit cuman ginian doang, keblek lah pokoknya. Oke, menarik sekali pembahasan hari ini. Ya Bapak Ibu, kita masih akan terus membahas mengenai bedah data science. Jadi nanti sesi Kang Ono akan di tengah webinar pada hari ini nanti akan kembali masuk Kang Ono untuk menyampaikan materi mengenai bedah data science. Oke, terima kasih Kang Ono. Sama-sama. Ya berbincang-bincang dengan kita. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk sesi yang pertama dengan Kang Ridwan Ilyas. Apakah sudah hadir? Kang Ilyas sudah hadir? Tadi ada gangguan infonya. Sebentar, kita tanyakan lagi. Oke, mungkin kalau belum hadir, ya, saya informasikan sedikit informasi pada hari ini. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan menjalankan Roundtable Special Edition, edisi yang pertama dengan judul Bedah Data Science dengan Pak Ono Wepurbo. Hari Sabtu 20 Juni 2020 melalui Bisa Tampil, kemudian melalui YouTube Bisa AI dan juga melalui komunitas. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu join pada sesi kali ini karena sesi kali ini cukup panjang dari jam 12 sampai dengan jam 3. Ya, kemudian narasumber pada hari ini, narasumber utama adalah Pak Ono Wepurbo, akan membahas mengenai bedah data science. Kemudian narasumber yang kedua adalah Kang Ridwan Ilyas, YouTuber, dan juga dosen dari FSI Unjani, dari Bandung juga, dan narasumber terakhir saya, Oktav dari Bisa AI. You are now unmuted. Oke, sambil kita menunggu, nampaknya ada kesulitan ya ini karena sudah mulai Bapak Ibu join di sini. Kita sapa teman-teman di YouTube, sekarang sudah di angka 250 orang yang join. Banyak, cukup banyak hari ini. Bisa tampil sudah 250 orang juga, jadi kita jika koneksinya terhambat, boleh pindah ke YouTube ya. Channel YouTube-nya silakan diakses di youtube.com/bisaai. Oke, baik, karena Kang Ilyas belum bisa join, sepertinya karena ada koneksi, mungkin akan saya mulai terlebih dahulu dengan sesi saya.
Ini sebenarnya merangkap antara moderator dan juga narasumber. Tapi saya sekilas saja mengenai data science di BISA AI. Ilyas sudah hadir ya? Pak Ilyas, apakah sudah hadir? Oke, baik. Saya akan coba share apa saja yang dikerjakan di BISA AI. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai ya, tapi saya agak kesulitan share screen sebentar.
You are now muted.